Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5, Ibnu Sina, mata kuliah Bisnis Internasional yang beranggotakan 5 orang anggota kelompok, yaitu yang pertama ada teman kita yang bernama Asna Zakia Cantika. Sebagai penyampai materi yang kedua, anggota kelompok kami yang kedua ada saya sendiri yang bernama Dwi Kunchara Aji. Sebagai penyampai materi yang pertama, sekaligus sebagai moderator. Anggota kelompok kami yang ketiga ada teman kita yang bernama Elsa Rofiatul Adawiyah sebagai penyampai materi yang ketiga. Dan anggota kelompok kami yang keempat ada teman kita yang bernama Vigo Rian Ardianto sebagai penyampai materi yang keempat. Kami akan mempresentasikan mengenai materi persaingan global, strategi memenangkan kompetisi internasional. Persaingan global. Persaingan global merupakan suatu bentuk kompetisi tingkat dunia di mana setiap negara berhak untuk terlibat tanpa dibatasi oleh wilayah. Dalam era ini pula, para pelaku usaha dan manajer pemasaran mulai memasuki era persaingan total. Persaingan bisnis global dari tahun ke tahun semakin ketat dengan munculnya berbagai jenis persaingan usaha. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut terlibat dalam persaingan global. Hal ini dapat dilihat dari tergabungnya Indonesia dalam Program Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang resmi berjalan tahun 2015 kemarin. Dengan adanya MEA ini, kemungkinan negara-negara anggota ASEAN dapat dengan mudah melakukan perdagangan, menjual barang dan jasa di wilayah Asia Tenggara, sehingga persaingan tentunya akan lebih ketat. Next. Menghadapi persaingan usaha. Yang pertama adalah mengenali kompetitor. Mengetahui siapa kompetitor kita dan apa yang mereka tawarkan dapat membantu kita membuat produk, layanan, dan pemasaran yang lebih menonjol. Yang kedua adalah kenali pelanggan. Bangun hubungan yang baik antara usaha dengan para pelanggan sehingga mereka dapat setia pada brand Anda, walaupun hanya melakukan beberapa kali pembelian. Yang ketiga adalah pahami situasi dan kondisi persaingan. Perhatikan apapun yang kompetitor lakukan dengan cermat dan seksama. Apakah mereka dekat dengan pelanggan sehingga mendorong terjadinya penjualan? Apakah mereka memiliki cara unik dan kreatif dalam mempromosikan brand? Yang keempat adalah menunjukkan keunikan produk. Keunikan produk dapat membedakan Anda dapat dari pesaing. Itulah kenapa Anda harus menentukan keunikan produk Anda sendiri. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mensurvei pesaing, misalnya dengan mengetahui keunikan mereka dan bagaimana bisnis Anda bisa lebih menonjol. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada strategi persaingan global. Yang pertama, orientasi pasar. Di mana orientasi pasar adalah suatu aktivitas atau proses yang berkaitan dengan kepuasan konsumen. Perusahaan yang mempunyai strategi orientasi pasar akan terus berusaha mendekatkan diri kepada konsumen dan berusaha mencari apa yang sejatinya dibutuhkan dan diinginkan konsumen, sehingga dapat menciptakan kepuasan konsumen. Strategi orientasi pasar ini sangat efektif apabila diterapkan pada perusahaan yang memasuki pasar global. Yang kedua, strategi kedua yang dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing di pasar global yaitu inovasi. Pada pasar global, adanya kesamaan jenis produk akan menyebabkan suatu perusahaan sulit untuk bersaing. Untuk itu, guna memenangkan persaingan di pasar global, suatu perusahaan harus mampu menciptakan inovasi produk agar produknya di pasaran tidak sama persis dengan produk yang dimiliki perusahaan lain, dan supaya produk tersebut bisa memiliki nilai yang lebih dibanding produk perusahaan lain. Yang ketiga, strategi ketiga yang dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing di pasar global yaitu dengan menerapkan bisnis yang berorientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pencarian peluang yang ada di pasar secara aktif.
pengambilan resiko terhadap keputusan yang diambil perusahaan untuk membesarkan perusahaan di kancah global, keagresifan perusahaan untuk mengungguli perusahaan pesaing, dan berhubungan pula dengan kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengenalan dan eksperimen terhadap produk-produk baru. Next. Berikut ada cara meningkatkan penjualan dalam menghadapi persaingan global. Yang pertama, menjaga loyalitas pelanggan. Agar penjualan meningkat diperlukan upaya untuk menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Perusahaan perlu melakukan beberapa cara agar pelanggan tetap setia menggunakan produk, terus mengikuti perkembangan produk-produk baru yang dikenalkan. Misalnya dengan memberikan bonus dan potongan harga atau diskon kepada para pelanggan loyal. Dalam kebutuhan menjaga loyalitas pelanggan, perusahaan harus menyimpan kontak pelanggan untuk melakukan follow up ketika ada informasi menarik tentang produk baru yang akan dijual. Yang kedua ada fokus terhadap target pasar dan kualitas produk. Untuk mendapatkan target pasar yang tepat dengan keberadaan produk, maka sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan riset pasar mulai dari produk, harga, dan persaingan. Jika riset pasar sudah tepat, maka kemungkinan besar penaikan keuntungan bukanlah hal yang sulit karena produk ditawarkan kepada kalangan yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, ada memaksimalkan digital marketing. Bagi perusahaan, adanya digital marketing akan sangat membantu menjaga marketing dalam memasarkan produk dan membantu tim sales dalam menjual produk. Digital marketing tersedia dalam beberapa channel atau saluran seperti blog, feed, podcast, email, jejaring sosial, dan lain sebagainya. Next. Yang keempat ada menciptakan produk unggulan dan branding. Merek dalam sebuah bisnis merupakan jaminan kualitas dan kuantitas suatu produk. Sebuah usaha dikatakan settled atau kuat jika merek produknya diakui oleh konsumen. Upaya dalam menanamkan merek atau produk kepada konsumen ini disebut dengan istilah branding. Yang terakhir ada peranan penting tim sales handal. Perusahaan harus mengikuti proses kerja tim sales dari awal hingga mencapai penjualan. Tim sales dinilai memiliki performa tinggi jika mampu memaksimalkan semua peluang konversi menjadi penjualan. Selama proses berjalan, tentu masih sangat kompleks dan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu strategi pengembangan SDM pada perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Yang pertama itu training. Kalian SDM pada perusahaan, cara yang pertama adalah dengan pelatihan atau training. Yang kedua, sama rata tiap karyawan. Jika masih menerapkan gaya pemimpin yang otoriter, bisa jadi karyawan menjadi tidak betah atau kabur. Yang ketiga, perubahan sistem. Aturan atau sistem yang diberlakukan 5 tahun lalu belum tentu relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. Selanjutnya itu kunci memenangkan persaingan global, yaitu dengan cara fokus. Bermain di area tertentu, memusatkan perhatian dan kekuatan pada titik tertentu saja. Yang kedua yaitu jeli membaca pasar. Mengerti kebutuhan kemauan pasar dalam bidang yang seolah-olah pemainnya sudah sesak dan dikuasai oleh pemain kuat, sebenarnya tetap ada celah yang dapat ditembus. Yang ketiga, menggabungkan kekuatan atau kerjasama. Setelah fokus dan menjadi pemain yang kuat dan diperhitungkan di bidang masing-masing, maka perlu mencari sekutu guna memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Yang terakhir yaitu ada tiru dan modifikasi. Yaitu meskipun bukan yang pertama, bukan berarti peluang menang tidak ada. Pemain yang datang kemudian punya peluang mengalahkan pemain yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Figur. Hambatan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. 1. Perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dikarenakan adanya perbedaan bahasa dan geografis. 2. Sulitnya menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara, dikarenakan informasi-informasi penting dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi dari informasi tersebut sangat bervariasi. 3. SDM yang kurang mumpuni akan menjadi hambatan utama dalam persaingan global, dikarenakan dengan tidak memiliki SDM yang bisa bersaing, tentunya negara tersebut akan diserbu oleh pekerja-pekerja asing yang memiliki kualitas yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Dampak positif persaingan bisnis.
1. Mendorong pembisnis meningkatkan kualitas produk. 2. Memprioritaskan kepuasan pelanggan. 3. Mengembangkan kreativitas sumber daya manusia. 4. Membantu menanggulangi kemiskinan. 5. Menyerap tenaga kerja. Dampak negatif persaingan bisnis. 1. Yaitu kemungkinan terjadinya pelanggaran etika. 2. Kesulitan tumbuhnya bisnis pemula. Dan 3. Terjadinya perang harga yang merugikan bagi semua pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika telah terjadi banyak kekurangan di dalam presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.